Bournemouth nangkring di posisi kedua. Jay CS raih kemenangan kedua. Mbappe pemain terbaik La Liga September. Savinho perpanjang kontrak di Manchester City. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Paris FC versus Lorient di Stade Jean-Bouin. Gol baru hadir di menit ke-25. Jean-Philippe Crasso memberi umpan terobosan matang ke Ilian Kebal yang sukses menaklukkan Yvonne Mfogo. 5 menit berselang, Paris FC kembali menambah keunggulan. Moses Simon menusuk dari sisi sayap lalu mengirim umpan silang yang disambar Crasso di tiang dekat. Kemenangan ini membuat Paris FC naik ke posisi 8 klasemen, sementara Lorient masih tertahan di urutan ke-13 dengan selisih 2 poin saja dari zona degradasi. Hoffenheim versus Köln di Bundesliga berlangsung di Pre-Zero Arena. Köln kemudian mencetak gol pembuka di menit ke-12. Said El Mala menuntaskannya dengan sepakan ke pojok bawah gawang. Babak kedua, Hoffenheim mencoba bangkit lewat peluang Visnik Aslani, namun bola hanya melebar tipis. Hingga laga tuntas, Hoffenheim tak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran di babak kedua. Pertandingan berakhir 0-1 untuk kemenangan Köln. Berkat kemenangan ini, Köln naik posisi 4 klasemen dengan 7 poin. Hoffenheim tertahan di posisi ke-10 dengan 6 poin. Bournemouth versus Fulham di lanjutan Liga Inggris di Vitality Stadium. Tuan rumah lebih dulu tertinggal di menit ke-70 setelah Ryan Sessegnon menaklukkan Dorde Petrovic. Keunggulan Fulham hanya bertahan 2 menit. Antoine Semenyo sukses menyamakan skor menjadi 1-1. 3 menit berselang, Bournemouth membalikkan keadaan. Justin Kluivert membawa tuan rumah unggul 2-1. Di menit akhir tambahan waktu, Semenyo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Berkat hasil ini, Bournemouth naik ke posisi 2 klasemen Premier League, sementara Fulham tertahan di urutan ke-11 dengan 7 poin. Verona versus Sassuolo di Liga Italia berlangsung di Stadio Marc Antonio Bentegodi. Gol sematawayang tercipta di menit ke-71. Andrea Pinamonti sukses menyambar bola rebound setelah penalti yang ia eksekusi sempat ditepis kiper. Jay Edges tampil penuh selama 90 menit. Bek timnas Indonesia itu mencatat 3 duel udara dimenangkan, 1 tackle, 1 intercept, dan 15 sapuan. Berkat kemenangan ini, Sassuolo naik ke posisi 8 klasemen sementara dengan 9 poin dari 6 laga. Verona terpuruk di urutan ke-17 dengan 3 poin. Nikola Maksimovic akhirnya menemukan klub baru setelah beberapa bulan berstatus tanpa tim. Bek tengah berusia 33 tahun itu resmi menandatangani kontrak 1 tahun bersama NK Kustosica, klub asal Zagreb yang berkompetisi di divisi kedua Kroasia. Mantan pemain Napoli dan Torino tersebut terakhir tercatat membela Montpellier pada musim panas lalu. Meski hanya tampil beberapa kali, kehadiran Maksimovic diharapkan memperkuat lini belakang Kustosica yang tengah mengincar promosi musim ini. Memphis Depay akhirnya mendapat lampu hijau untuk kembali bermain setelah absen 24 hari akibat cedera hamstring. Penyerang 31 tahun itu sebelumnya cedera saat membela Corinthians di Copa do Brasil melawan Palmeiras pada Agustus lalu. Seperti dilaporkan laman resmi KNVB, Depay sudah tuntas menjalani rehabilitasi dan kembali masuk skuad Belanda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap memasukkannya meski ada keraguan soal kebugaran guna menghadapi Malta 9 Oktober dan Finlandia 12 Oktober. Paris Saint-Germain dipastikan tidak bisa memainkan Kvaratskhelia setidaknya selama 10 hari ke depan setelah penyerang asal Georgia itu mengalami cedera paha saat laga melawan Auxerre. Menurut laporan jurnalis Bruno Salomon dari LCI Paris Le de France, Kvaratskhelia sudah absen latihan pada Jumat dan tidak akan ikut dalam lawatan ke markas Lille di Stade Pierre Mauroy akhir pekan ini. Situasi ini juga menimbulkan keraguan terkait kesiapannya bersama timnas Georgia pada jeda internasional nanti. Paris Saint-Germain dibuat heran dengan keputusan pelatih Portugal Roberto Martinez yang tetap memanggil João Neves untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irlandia dan Hungaria. Gelandang muda itu belum bermain sejak 17 September karena masalah otot. Bahkan sempat batal tampil jelang laga Liga Champions kontra Barcelona. Menurut laporan resmi PSG, kondisi Neves belum sepenuhnya pulih, sehingga pemanggilan ini menimbulkan tanda tanya. Meski begitu, Portugal tetap membawa 4 pemain PSG, Neves, Vitinha, Nuno Mendes, dan Goncalo Ramos.
Bayer Leverkusen dipastikan kehilangan bek muda Axel Tape selama beberapa pekan ke depan. Pemain 18 tahun itu mengalami cedera otot paha kiri saat bermain imbang 1-1 melawan PSV Eindhoven di Liga Champions. Dalam pernyataan resmi klub, Leverkusen menyebut Tape kemungkinan baru bisa kembali beraksi pada November. Tape mulai menunjukkan performa menjanjikan di lini belakang, namun cedera ini memaksa sang pelatih merombak opsi pertahanannya sementara sang remaja menjalani pemulihan. Gelandang Argentina Ezequiel Palacios resmi memperpanjang kontraknya bersama Bayer Leverkusen hingga 2030. Sebelumnya, kontrak Palacios berlaku sampai 2028, namun Leverkusen memilih mengikatnya lebih lama setelah performa konsisten sang pemain sejak bergabung dari River Plate pada 2020. Palacios menjadi salah satu motor penting saat Leverkusen menjuarai Bundesliga 2023-2024 dan finish sebagai runner-up musim lalu. Meski sempat diminati klub-klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas, ia tak berniat hengkang. Bayern Munchen sedang berusaha memperpanjang kontrak Dayot Upamecano yang berlaku hingga musim panas 2026. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi sebenarnya sudah cukup dekat dengan kesepakatan sejak akhir Maret lalu, namun masih ada detail yang belum tuntas. Pelatih Vincent Kompany disebut sangat menginginkan bek asal Prancis itu tetap bertahan. Bayern bahkan sudah menyiapkan tawaran finansial, meski permintaan gaji dan bonus besar dari Upamecano bisa jadi penghambat. Alphonso Davies berpeluang kembali memperkuat Bayern Munchen pada Desember mendatang setelah mengalami cedera ACL sejak Maret lalu. Dilaporkan Kickers, proses pemulihan bek kiri asal Kanada itu berjalan baik, namun pelatih Vincent Kompany menegaskan tidak ingin terburu-buru. Bayern saat ini masih memiliki opsi solid di sisi kiri, termasuk Konrad Laimer, Rafael Guerreiro, hingga Sacha Boey yang tampil konsisten. Selain itu, Josip Stanisic juga diperkirakan pulih usai jeda internasional setelah cedera lutut saat melawan Chelsea bulan lalu. Bek Bayern Munchen Kim Min-jae kemungkinan besar absen saat timnya menghadapi Eintracht Frankfurt. Laporan harian TZ Munchen menyebutkan pemain asal Korea Selatan itu mengalami cedera di sendi bahu dan juga sempat bermasalah pada kakinya usai kemenangan 5-1 atas Pafos. Kim tidak mengikuti sesi latihan pada Kamis dan Jumat, sehingga pelatih Vincent Kompany menyiapkan duet Jonathan Tah dan Dayot Upamecano di lini belakang. Bayern juga masih menunggu kabar soal kemungkinan Kim bergabung dengan timnas Korea Selatan. FC Bayern Munchen berencana memperpanjang kontrak Serge Gnabry setelah puas dengan performanya di awal musim. Laporan Bayern Insiden yang disiarkan Bild menyebutkan kedua pihak sama-sama tertarik melanjutkan kerjasama, namun ada satu syarat yang diajukan klub. Gnabry harus bersedia menerima pemotongan gaji agar sesuai dengan kerangka finansial tim. Meski begitu, penyerang internasional Jerman itu dikabarkan terbuka dengan proposal tersebut. Musim ini, Gnabry sudah terlibat langsung dalam 4 gol, bukti nyata kontribusinya di Allianz Arena. Dua gelandang muda Franco Mastantuono dan Nico Paz resmi masuk skuad Argentina untuk laga persahabatan kontra Venezuela dan Puerto Rico. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Federasi Sepak Bola Argentina IFI. Pertandingan dijadwalkan berlangsung 10 Oktober di Miami dan 14 Oktober di San Juan. Mastantuono yang baru bergabung dengan Real Madrid tampil impresif di usia 18 tahun. Sementara Paz tengah bersinar di Como dan siap kembali ke Madrid tahun depan lewat klausul pembelian ulang. Athletic Bilbao mendapat kabar positif jelang laga La Liga melawan Mallorca di San Mamés. Winger Nico Williams akhirnya kembali ke skuad setelah absen hampir sebulan akibat cedera saat membela Spanyol pada 7 September lalu. Pemain 23 tahun itu masuk daftar pilihan Ernesto Valverde untuk laga terakhir sebelum jeda internasional. Sementara Alex Berenguer dan Oihan Sunset masih absen karena masalah kebugaran. Kembalinya Williams diumumkan secara resmi lewat situs Athletic Club. Bek Barcelona Ronald Araujo tidak akan ikut memperkuat Uruguay dalam laga uji coba internasional bulan ini. Pelatih Marcelo Bielsa memutuskan untuk membebaskan pemain 26 tahun itu dari perjalanan jauh ke Asia, di mana Uruguay dijadwalkan menghadapi Republik Dominika pada 10 Oktober dan Uzbekistan pada 13 Oktober di Malaysia. Menurut laporan resmi Federasi Uruguay (IUF), keputusan ini diambil demi menjaga kebugaran pemain, mengingat perjalanan pulang pergi yang bisa memakan waktu hingga 17 jam non-stop. Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF mengonfirmasi pada Jumat bahwa Lamine Yamal tidak akan ambil bagian dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Georgia dan Bulgaria. Keputusan ini diambil setelah tim medis Barcelona melaporkan pemain 18 tahun itu mengalami masalah pada area pubis dengan jangka waktu pemulihan 2-3 minggu.
Yamal sebelumnya sempat bermain penuh saat Barcelona kalah 1-2 dari PSG di Liga Champions yang diduga memperburuk kondisinya. RFIF menegaskan keputusan ini demi pemulihan cepat dan aman bagi sang pemain. Barcelona mendapat kabar positif jelang duel La Liga kontra Girona pada 19 Oktober mendatang. Menurut laporan jurnalis Javi Miguel yang dikutip dari Diario AS, Fermin Lopez dan Rafinha sudah dinyatakan fit usai cedera. Fermin sebelumnya mengalami masalah pada pangkal paha saat menghadapi Getafe, sementara Rafinha sempat diganti lebih awal melawan Real Oviedo karena cedera hamstring. Di sisi lain, kiper Joan Garcia menargetkan pulih tepat waktu untuk El Clasico melawan Real Madrid. Barcelona hampir pasti memperpanjang kontrak Frenkie de Jong hingga 2029. Mundo Deportivo melaporkan, Direktur Olahraga Deco menegaskan kesepakatan dengan gelandang 28 tahun itu tinggal menyelesaikan detail kecil terkait bonus performa. De Jong sudah menyetujui struktur gaji tetap serta tambahan 3 tahun dari kontrak lamanya. Klub bahkan sudah menandai 15 Oktober sebagai tanggal resmi penandatanganan bersama Presiden Joan Laporta setelah membela timnas Belanda. De Jong dijadwalkan kembali ke Barcelona sebelum tampil dalam acara peresmian. Kylian Mbappe resmi meraih penghargaan La Liga Player of the Month untuk September 2025. Pengumuman itu disampaikan langsung melalui situs resmi La Liga. Penyerang Real Madrid tersebut tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol di semua ajang sepanjang bulan lalu. Mbappe membuka September dengan gol dan assist kontra Real Sociedad. Lalu ia juga menyumbangkan gol ke gawang Espanyol, 2 kali membobol Espanyol di laga ini, mencetak gol melawan Atletico dan menutupnya dengan hat-trick ke gawang Khairat Almaty. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham tidak masuk dalam daftar skuad Inggris terbaru yang diumumkan Thomas Tuchel. Menurut laporan resmi FA, keputusan ini disebut lebih kepada langkah pencegahan setelah sang pemain baru pulih dari operasi bahu kiri yang dijalaninya Juli lalu. Bellingham sudah kembali berlatih penuh dan tampil bersama Madrid, namun Tuchel tampaknya ingin memberi waktu tambahan agar kondisi fisiknya benar-benar prima. Absennya pemain 21 tahun ini yakini hanya bersifat sementara, bukan karena penurunan performa. Federico Chiesa kembali tidak masuk dalam skuad Italia untuk kualifikasi Piala Dunia Oktober melawan Estonia dan Israel. Pelatih Gennaro Gattuso memilih memanggil gelandang senior Bryan Cristante, sementara Chiesa tetap terpinggirkan. Seperti dilaporkan This Is Anfield, winger 27 tahun itu sebenarnya mulai menunjukkan kebangkitan bersama Liverpool musim ini, termasuk mencetak gol penting di laga pembuka Premier League. Meski begitu, masalah cedera sebelumnya dan aturan kompetisi skuad membuat peluang Chiesa di level internasional masih tertunda. Newcastle United harus bersabar lebih lama menunggu kembalinya Yohan Wissa. Winger yang baru direkrut dari Brentford itu dipastikan menepi hingga 8 pekan setelah cedera yang semula diperkirakan hanya memerlukan 4 pekan pemulihan. Kabar ini disampaikan jurnalis Fabrizio Romano melalui laporan terbarunya, mengonfirmasi penilaian medis klub yang memiliki pendekatan hati-hati demi memastikan kondisi sang pemain benar-benar pulih. Absennya Wissa tentu mengurangi opsi lini depan Eddie Howe, terutama di tengah jadwal padat. Nasib Ange Postecoglou di Nottingham Forest mulai dipertanyakan meski baru sebulan menjabat. Menurut laporan The Telegraph, Forest belum meraih kemenangan dalam 6 laga awal termasuk kekalahan 2-3 dari Midtjylland di Liga Eropa yang memicu kekecewaan supporter. Situasi ini membuat pemilik klub Evangelos Marinakis khawatir dan memberikan tekanan besar pada sang pelatih. Laga Premier League melawan Newcastle akhir pekan ini bisa menjadi penentu jika kalah lagi. Postecoglou beresiko mencatat rekor sebagai masa jabatan tersingkat di Liga. Manchester City resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Savinho hingga Juni 2031. Winger asal Brasil itu menandatangani kesepakatan baru setelah dianggap sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. CEO Ferran Soriano sebelumnya menolak pendekatan Tottenham di musim panas lalu karena menilai Savinho masih memiliki potensi besar. Dalam pernyataan di situs resmi klub, Savinho menyebut dirinya bangga mendapat kepercayaan dari Pep Guardiola dan manajemen, serta berjanji akan terus berkembang demi membantu City meraih lebih banyak kesuksesan. Tottenham Hotspur mengumumkan Rodrigo Betancourt telah menandatangani kontrak baru jangka panjang bersama klub. Detail kesepakatan dengan gelandang Uruguay berusia 28 tahun itu tidak dipublikasikan. Dalam pernyataannya di laman resmi Spurs, Betancourt mengaku bahagia bisa melanjutkan karir di London. Ia menegaskan kemenangan Liga Eropa musim lalu menjadi momen istimewa dan kini berharap meraih lebih banyak trofi bersama pelatih serta kapten baru. Sebelumnya, kontrak Betancourt berlaku hingga Juni 2026 sejak ia didatangkan dari Juventus pada Januari 2022.
Arsenal dilaporkan telah membuka pembicaraan dengan Jurriën Timber terkait perpanjangan kontrak. Meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2028, bek asal Belanda itu mendapat apresiasi berkat performa konsisten setelah pulih dari cedera ACL yang sempat menghambat musim debutnya. Menurut keterangan resmi klub, Timber tampil dalam 48 laga musim lalu dan kini menjadi pilihan utama Mikel Arteta di sisi kanan pertahanan. Arsenal ingin segera mengamankan masa depan Timber. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.